Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktadia Qurani dari kelas PPB 2B dengan NIRM 02012176. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang persiapan lahan dan penanaman sawit. Pendahuluan. Persiapan lahan adalah kegiatan persiapan areal sampai areal tersebut siap ditanami kelapa sawit. Persiapan lahan dilakukan pada semua areal perencanaan pertanaman yang dimulai dari proses perencanaan, pengelolaan, sampai areal siap tanam. Pada praktik persiapan lahan juga dilihat kesesuaian lahan pada masing-masing daerah. Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan lahan untuk penggunaan tertentu. Penekanan dalam kesesuaian lahan yaitu mencari lokasi yang mempunyai faktor-faktor yang menguntungkan bagi keberhasilan produksi atau penggunaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menginterpretasi peta tanah dalam kaitannya dengan persyaratan tumbuh berbagai tanaman dan pengelolaan yang diperlukan. Di sini itu terdapat persiapan lahan dan persiapan tanam, di mana persiapan lahan yaitu terdapat proses pembukaan lahan, pengolahan tanah, pembukaan jalan, parit, dan teras, serta tanah gambut. Untuk persiapan tanam yaitu terdapat penentuan pola tanam, pembuatan lubang tanam, dan menanam. Persiapan lahan. Persiapan atau pembukaan lahan merupakan kegiatan fisik awal terhadap area lahan pertanaman. Pembukaan lahan sangat tergantung pada jenis vegetasi, topografi, sarana dan prasarana pendukung. Pembukaan lahan, yaitu terdapat 3 proses, yaitu survei lapangan, menebas pohon berdiameter kurang dari 3 inci, dan menebang pohon berdiameter lebih dari 3 inci. Survei lapangan. Yang pertama yaitu menentukan klasifikasi hutan primer, sekunder, dan atau tersier. Yang kedua yaitu menggambar topografi lahan, yaitu dibagi dari 3, datar, bergelombang, atau berbukit. Yang ketiga yaitu menggambar letak sungai, rawa, kampung, dan lainnya. Yang keempat yaitu membuat jalan rintisan untuk pengukuran. Yang kelima, memeriksa tempat sumber air dan mengambil contoh tanah. Keenam, membuat peta orientasi dan membuat peta-peta hektaran atau blok. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu membuat lorong-lorong atau peta blok kebun dari patok batas areal. Nah, dari survei lapangan ini akan dilakukan proses selanjutnya yaitu menebas pohon berdiameter kurang dari 3 inci dan menebang pohon berdiameter lebih dari 3 inci. Selanjutnya yaitu pengolahan tanah. Mengolah tanah dilakukan dengan cara membersihkan lahan dari gumah dan menyiapkan tanah menjadi media yang cocok untuk perakaran dan mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Yaitu yang pertama, tindakan konservasi tanah dan air. Secara singkat, konservasi tanah dan air atau pengawetan tanah merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas tanah, kuantitas, dan kualitas air. Yang kedua yaitu metode konservasi tanah dan air. Yang pertama yaitu metode vegetatif seperti penanaman penutup lahan atau cover crop yang berfungsi untuk menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah. Nah, menambah kesuburan tanah atau sebagai pupuk hijau, serta mengurangi pengikisan tanah oleh air dan mempertahankan tingkat produktivitas tanah. Yang kedua yaitu metode mekanik, yaitu pengelolaan lahan tegalan atau tanah darat dengan menggunakan sarana fisik seperti tanah dan batu sebagai sarana konservasi tanahnya. Tujuannya untuk memperlambat aliran air permukaan. Yang ketiga yaitu metode kimia. Kemantapan struktur tanah merupakan salah satu sifat tanah yang menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Yang dimaksud dengan cara kimia dalam usaha pencegahan erosi yaitu dengan pemanfaatan soil conditioner atau bahan-bahan pemantap tanah dalam hal memperbaiki struktur tanah sehingga tanah akan tetap resisten terhadap erosi. Proses selanjutnya yaitu pembuatan jalan, parit, dan teras, di mana pembuatan jalan yang pertama yaitu jalan utama atau main road merupakan jalan induk yang menghubungkan afdeling yang satu dengan yang lainnya dan dengan pabrik. Lebar jalan utama yaitu 8 meter. Yang kedua, jalan transport, sub-main road, jalan primer, jalan afdeling atau jalan produksi yang menghubungkan jalan utama dengan jalan koleksi. Nah, lebarnya itu 8 meter.
Yang ketiga yaitu jalan koleksi atau collecting route atau jalan sekunder atau jalan tengah. Merupakan jalan yang terletak di dalam blok-blok penanaman yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan hasil atau produksi kebun. Lebar jalannya yaitu 4 meter. Yang keempat yaitu ada jalan kontrol atau tersier, merupakan jalan di dalam kebun yang berfungsi sebagai sarana mengontrol kegiatan di kebun. Lebarnya itu 2-3 meter. Kemudian pembuatan parit. Parit atau drainase merupakan saluran yang menghubungkan lembah bukit yang satu dengan yang lainnya agar air dapat dialirkan menuju arah bawah dan akhirnya masuk ke saluran pembuangan. Pembuatan parit dikerjakan dengan menggali tanah sesuai ukuran dasar. Tanah galiannya itu dibuang ke tempat tertentu. Kemudian ada pembuatan teras. Berdasarkan derajat kemiringan lahan atau teras kontur atau bersambung dan teras individu tapak kuda, teras bersambung untuk lahan memiliki kemiringan 4-29 derajat dan teras individu dengan kemiringan 30-40 derajat. Kemudian tanah gambut. Lahan gambut terdegradasi yang akan dimanfaatkan untuk budidaya sawit perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu penilaian, pembukaan lahan yang baik, tata air, pemadatan gambut, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, pelaksanaan kultur yang baik, pemupukan, dan waspada terhadap air. Nah, untuk persiapan tanam itu terdapat 3 pokok yang perlu diperhatikan, yaitu penentuan pola tanam, pembuatan lubang tanam, dan penanaman. Penentuan pola tanam menggunakan sistem monokultur. Tanaman legum sangat berguna karena dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, mencegah erosi, mempertahankan kelembaban tanah, dan menekan pertumbuhan gulma. Penanaman tanaman legum sebaiknya dilaksanakan segera setelah persiapan lahan selesai. Pembuatan lubang tanam. Penggalian lubang dilakukan pada titik ajir sedemikian rupa sehingga ajir berada tepat di tengah lubang tanam. Buat tanda batas penggalian dengan tokat sebelum tajir dicabut untuk penggalian lubang. Setelah lubang selesai, ajir harus dikembalikan pada posisi tepat di tengah lubang. Yang ketiga yaitu proses penanaman. Penanaman pada awal musim hujan atau Oktober dan November setelah turun hujan dengan teratur. Sehari sebelum tanam, siram bibit pada polybag, lalu lepaskan plastik polybag hati-hati dan masukkan bibit ke dalam lubang. Setelah meletakkan bibit ke dalam lubang, yaitu taburkan natural glio yang sudah dikembangbiakan dalam pupuk kandang selama lebih dari 1 minggu di sekitaran perakaran tanaman. Timbun dengan galian topsoil. Siramkan POC NASA secara merata dengan dosis kurang lebih 5-10 ml per liter air setiap pohon atau semprot dengan dosis 3-4 tutup per tangki. Gunakan satu botol super NASA yang diencerkan dalam 2 liter air. Kemudian setiap 1 liter air diberi 10 ml larutan induk tadi untuk penyiraman setiap pohon. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.